Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah waktu yang lama, emosi CR mulai berangsur-angsur stabil, dan hanya mengeluarkan isakan kecil. Long Haoshen bahkan tidak berani bertanya atau melihat terlalu banyak pada CR, karena mereka benar-benar telanjang bulat. Untuk mengurangi perasaan bujukan, dia tidak punya pilihan selain membungkus selimut di sekitar tubuh CR, dan menghiburnya dengan lembut. Mengangkat kepalanya, CR menatap Long Haoshen dengan wajah yang terlihat masih sedih. "Maaf Haoshen, aku tidak bisa," ucap CR. Long Haoshen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. "Bukan apa-apa, akunya yang terlalu terburu-buru," balas Long Haoshen. Menyeka keringat di dahi Long Haoshen, CR dengan erat bersandar di pelukannya. "Ini salahku, aku terlalu takut kehilanganmu," ucap CR. Melihat emosinya mulai agak stabil, Long Haoshen akhirnya berusaha untuk bertanya. "CR, apa maksudmu?" tanya Long Haoshen. Dia benar-benar tidak percaya bahwa CR menangis begitu pahit hanya karena keintiman yang berlebihan. CR menunduk. "Sejak kehilangan ingatanku, aku percaya bahwa seharusnya ada orang lain dalam diriku yang harus menerima cintamu, dan itu adalah masa lalu aku. Hari ini, ketika kami menghadapi ujian kakek Ying perasaan ini sangat berbeda. Ketika semua orang melapor kepada kamu dan meningkatkan moral kami, aku bisa melihat betapa berbakti dan betapa luar biasanya mereka memandang kenangan masa lalu ini. Tapi aku tidak punya kenangan seperti itu, aku tidak punya salah satunya. Saat itu juga, aku merasa seperti orang asing. Aku bukan lagi CR yang ada di hatimu kan? Tetapi pada saat yang sama, aku juga mencintaimu. Tahukah kamu tentang itu? Meskipun ingin mendapatkan kembali ingatan aku juga sangat takut akan hal itu. Tanpa mendapatkan kembali ingatanku, aku tidak akan bisa mengkonfirmasi perasaanmu kepadaku. Tetapi jika aku mendapatkannya kembali, bukankah aku yang saat ini akan menghilang, dan selamanya tidak dapat kembali? Itu sebabnya aku benar-benar takut, dan tidak suka perasaan itu sama sekali. Aku takut kehilangan kamu selamanya, itulah sebabnya aku datang kepada kamu, dan ingin menawarkan hal yang paling berharga kepada kamu. Tapi saat itu juga, aku tiba-tiba menyadari, bahwa semua ini bukan milik aku, tetapi milik aku yang lain. Itu sebabnya aku tidak bisa memberikan diri ini kepada kamu, aku tidak bisa," jawab CR. Mendengar suaranya yang begitu sedih, Long Haoshen menjadi diam. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang dia sukai itu benar-benar CR di masa lalu? Pikir Long Haoshen. Seperti yang dikatakan CR, setelah kehilangan ingatannya, beberapa perubahan terjadi dalam emosinya. Perasaan tertekan yang dia miliki karena ingatannya yang belum kembali, itu dikenal oleh Long Haoshen lebih baik dari orang lain. Namun, cara berpikirnya tidak seperti CR. Tidak peduli apakah itu sebelum atau setelah kehilangan ingatannya, CR masih CR. Hanya saja, ingatannya yang dipisahkan menjadi dua bagian, itulah sebabnya ia bisa dengan sabar menunggu. Dengan ringan membelai rambutnya yang berantakan, Long Haoshen berkata dengan suara rendah. "Kamu benar-benar idiot. Mengapa kamu berpikiran seperti itu? Aku suka CR, dan segalanya baginya. Baik itu tubuh kamu, rambut kamu, atau bahkan sedikit keringat kamu. Tidak peduli apakah itu sebelum atau setelah kamu kehilangan ingatan kamu tetaplah kamu. CR aku. Yang hilang hanyalah ingatan, kamu tidak perlu khawatir kehilangan diri kamu saat ini setelah mendapatkannya kembali. Itu karena mereka hanya akan menyatu kembali, dan tidak akan mungkin mengambil alih atau menghapusnya satu sama lain," ucap Long Haoshen. Setelah mendengar kata-kata Long Haoshen, CR perlahan-lahan menjadi tenang dari keadaan emosinya. Mendekat padanya, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi getarannya sangat tenang. "CR, tahukah kamu? Sebenarnya aku sangat senang, itu jauh melebihi daripada jika kita adalah kekasih biasa," ucap Long Haoshen. Pada titik ini, Long Haoshen berhenti berbicara, dan secara sukarela memotong bagian yang penting. Seperti yang diharapkan, kata-katanya membangkitkan rasa ingin tahu CR, dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, matanya yang merah dan meradang karena menangis, dan kemudian bertanya.
Kenapa? Tanya CR. Long Haoshen mencium dahinya sambil tersenyum. Itu karena, kekasihku jatuh cinta padaku 2 kali. Bayangkan saja, jika setelah ingatan kamu kembali, kedua cintamu untukku menjadi satu, bagaimana mungkin itu tidak membuatmu semakin mencintaiku? Seberapa besar keberuntungan yang aku miliki untuk dapat hidup seperti itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, baik itu masa lalu kamu atau diri kamu sekarang, aku akan menyukai keduanya tanpa keberatan. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kamu, bahwa jauh di lubuk hati yang paling dalam, aku masih berharap kalau kamu memulihkan ingatan kamu sebelumnya, karena aku berharap, kamu dapat mengingat masa-masa bahagia kami dari masa lalu. Tapi aku tidak akan pernah menekanmu untuk memulihkan ingatanmu. Kita seharusnya membiarkan alam mengikuti jalannya. Tapi, apapun yang terjadi, dan kapanpun, kamu tidak perlu khawatir kehilangan aku. Selama aku masih hidup, kamu akan selalu menjadi satu-satunya yang aku rasakan. Bahkan setelah kematian atau reinkarnasi, kamu akan tetap menjadi satu-satunya milik aku. Ketika aku masih muda, aku tidak mengerti apa itu cinta. Tetapi sekarang aku mengerti, ini adalah tentang selalu memikirkan seseorang, tentang merindukan orang itu, merawat orang itu, menonton dengan penuh perhatian, merangkul, mencium, dan bersedia mengorbankan apapun demi kamu. Aku mencintaimu dan mencintai segalanya. Kehilangan ingatan kamu, pasti tidak akan menyebabkan aku menduai kamu. Aku pasti tidak akan membuat perbedaan apapun hanya karena kamu telah kehilangan ingatan kamu. Itu hanya akan menyakitkan aku, dan membuat aku ingin lebih menghargai dan melindungi kamu, karena aku belum melindungi kamu dengan baik, jawab Long Haoshen panjang lebar. Haoshen, CR berteriak keras, dan berjuang bebas dari selimutnya, dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke arahnya, dan kemudian sangat memeluknya dengan erat. Air matanya meledak sekali lagi, tapi kali ini, bukan karena kesakitan, melainkan kebahagiaan. Di pagi hari, Long Haoshen muncul di depan kelompok dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dan di samping CR yang absen, semua orang tampaknya tertawa sambil ditutupi lengan baju mereka. Kamar-kamar mereka di kuil jiwa sangatlah dekat, sehingga teriakan nyaring dari CR kemarin akan didengar oleh siapapun yang tidak tuli. Menambahkan faktanya, bahwa CR tidak kembali ke kamarnya sepanjang malam, orang bisa membayangkan apa yang mereka lakukan. Long Haoshen tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi di permukaan, tapi dia adalah satu-satunya yang tahu tentang rasa sakitnya. Pada malam sebelumnya, apa yang terjadi itu, ini di luar deskripsi penganiayaan. Setelah bangun dari air mata kebahagiaannya, CR dengan cepat tertidur di pelukannya, dan pelukannya yang sangat erat. Untuk membiarkan dia beristirahat dengan baik, Long Haoshen menghindari membuat suara. Di pelukan orang yang paling mereka cintai, mereka berdua sama sekali tidak memiliki penghalang pakaian sedikit pun. Baru saja mencapai usia 20-an, vitalitasnya bahkan dapat menyamai kemurnian esensi cahayanya. Hasilnya berjalan seperti yang bisa dibayangkan, Kapten Regu Bright Glimmer of Hope berdiri tegak sepanjang malam, tetapi secara kebetulan, fungsi fisiknya memang cukup, atau dia mungkin benar-benar bisa hancur karena aliran darah yang berlebihan. Pada saat CR terjaga, dia langsung panik ketika memikirkan situasi saat itu. Setelah mandi di air dingin selama 1/4 jam, dia segera keluar, tetapi tidak bisa menunjukkan ekspresi yang baik. Aku akan kembali untuk meminta kabar dari grup merchant Yueye, ucap Long Haoshen. Long Haoshen tidak tahan dengan penampilan eksplisit yang memprovokasi dari yang lain, dan melarikan diri dengan terburu-buru. Setelah menutup pintu, dia bisa mendengar ledakan tawa di belakangnya, meskipun dia sendiri, dia berpikir keras bahwa saat hal seperti itu terjadi, dia pasti harus menyeret CR. Cerita berpindah ke ibu kota Modu, Moon Clan's Palace. Dia benar-benar muncul, seru Yueye. Yueye menatap kosong surat di tangannya. Segera, segala macam perasaan mengalir dalam hatinya, dan menyebabkan tubuhnya bergetar sedikit. Sejak membatalkan pernikahannya dengan Ah Bao, dia telah tinggal di istana klan bulan. Tidak mengambil langkah sedikit pun, dia berkonsentrasi penuh pada kultivasinya. Menjadi seorang gadis yang sangat cerdas, Yueye mengerti dengan baik karakter apa yang dimiliki Ah Bao. Mungkin dia benar-benar akan terburu-buru untuk bertindak, dan jika dia berada di luar waktu itu, dia mungkin melakukan sesuatu yang tidak dapat diambil kembali. Akankah ada pilihan lain selain menikah?
Tapi tidak peduli seberapa mendesaknya Ah Bao, dia pasti tidak akan berani menimbulkan masalah di dalam istana klan bulan. Untuk Dewa Iblis Bulan Agares yang memegang urutan kedua dari 72 pilar Dewa Iblis, statusnya bukan hanya sebuah angka. Kelompok-kelompok kekuatan klan bulan menjadi sangat banyak, bahkan Kaisar Dewa Iblis menjaga hubungan yang sangat dekat dengan Agares. Tapi faktanya, dia tetap berada di istana klan bulan, itu bukan berarti bahwa Yueye sepenuhnya tidak menyadari dunia luar. Dia adalah orang yang sendirian, yang membuat kelompok pedagang Yueye sebagai kelompok pedagang lepas terbesar antara sisi iblis dan Temple Alliance. Setelah dimulainya Perang Suci, sumber daya mereka menurun, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak berdagang lagi. Transaksi barang mereka sudah berubah, kini menjadi perdagangan informasi strategis. Dan grup merchant Yueye memperoleh manfaat dari kedua belah pihak. Di bawah perintah Yueye yang sesuai, mereka hanya fokus pada penawaran untuk penjualan beberapa informasi strategis yang tidak penting ke kedua belah pihak, menyebabkan kelompok pedagang ada dan berada di antara manusia dan sisi iblis. Adapun kekayaan mereka, setelah bertahun-tahun akumulasi, itu berhasil mempertahankan diri terlepas dari peristiwa itu. Situasinya tidak akan seperti itu selamanya, jadi, ketika Perang Suci berakhir, grup pedagang freelance-nya akan tetap berjalan normal. Yueye punya metode komunikasi khusus. Untuk dapat segera mendapatkan informasi yang paling tepat, ia banyak berinvestasi dalam aspek itu. Melalui kristal pemancar suara khusus, ia dapat menerima dan melepaskan suara dari sisi lain benua. Jadi, semua yang terjadi di pihak aliansi akan diketahui paling banyak 2 atau 3 hari kemudian, itu membuatnya lebih nyaman untuk segera mengirimkan pesan. Sekarang, kelompok Yueye Merchant telah menjadi penyelundup informasi terbesar antara sisi iblis dan aliansi kuil. Dalam kemampuannya untuk mengumpulkan berita, meskipun tampak seperti seorang putri dari klan Yue, Yueye layak disebut nomor 1 di benua itu. Jadi, Long Haoshen dapat dikatakan telah menemukan orang yang baik untuk mencari informasi tentang Yang Wenzhao dan Duan Yi. Token yang diberikan Yueye kepada Long Haoshen pada waktu itu sangat istimewa. Dia sudah lama membuat pengaturan untuk segera diberitahu dimanapun itu muncul. Dan bukankah itu yang terjadi? Token muncul di pas Gunung Bismiriat dari kuil jiwa, dengan berita permintaannya untuk berita tentang Yang Wenzhao dan Duan Yi. Jadi dia benar-benar di Temple Alliance dan benar-benar muncul. Bahkan Yueye sendiri tidak menyadari, bahwa penampilan Long Haoshen membawanya kegembiraan yang tak tertahankan. Sebenarnya, dia tidak terlalu akrab dengan Long Haoshen, tetapi mengerti dengan pasti tingkat kejeniusannya. Idiot ini, Perang Suci sudah mendekati akhir, tetapi mungkinkah ia tidak bisa tetap bersembunyi? Jangan bilang kalau dia tidak tahu tentang membuat persiapan dengan aman. Ucap Yueye. Tangan Yueye menyala dengan warna ungu gelap, dan melelehkan surat yang jatuh itu. Bahkan Yueye sendiri tidak tahu perasaan seperti apa yang dia miliki untuk Long Haoshen. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti, bahwa tidak ada sedikit pun kemungkinan perasaan yang muncul di antara mereka berdua. Tapi bagaimana mungkin sosok Long Haoshen bisa begitu jelas di benaknya? Dia sudah kehilangan berapa kali hitungan ketika dia berusaha melupakannya, dan sudah begitu banyak sehingga dia telah mempersiapkan dirinya untuk menerima pernikahan dengan Ah Bao. Tetapi sejak hal itu terjadi, emosinya membuat perubahan total. Ah Bao telah memimpin pembantai pemburu iblis untuk menyerang Long Haoshen dan CR dari semua sisi, dan juga demi membunuh mereka berdua, Ah Bao membuat pilihan terakhir untuk meninggalkan tunangannya sendiri. Tetapi sebaliknya, demi menyelamatkan CR, Long Haoshen hampir membayarnya dengan hidupnya. Ketika dia melihat Long Haoshen menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai untuk menangkis serangan iblis yang terjadi pada CR, Yueye merasa seolah-olah kerucut es yang tak terhitung jumlahnya menancap di hatinya. Dua pejantan yang sama luar biasanya, satu berdiri untuk kegelapan, dan yang satu berdiri untuk cahaya. Satu adalah tunangannya, dan yang lainnya hanyalah rekan kerja samanya. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa begitu berbeda? Mungkin ini perbedaan antara terang dan gelap. Kegelapan bisa mengorbankan apa saja demi keuntungan. Hati mereka hanya akan melihat manfaat selamanya. Mungkin seorang pengguna cahaya bisa terlihat bodoh jika dibandingkan dengannya, bahkan rela mengorbankan hidup mereka sendiri untuk melindungi orang yang mereka cintai, pikir Yueye.
Tetapi bagi seorang gadis, apalagi seorang gadis yang sedang emosional, pilihan yang harus dibuat tidak bisa lebih jelas. Yue Ye benar-benar yakin, bahwa jika Long Haoshen tidak memiliki Chai Er di sisinya, dia pasti akan memiliki daya tarik fatal ke arahnya. Jika dia bisa menyukainya, dia pasti akan mengabaikan segala hal lain untuk bisa bersama dengannya. Namun, ini hanyalah khayalan belaka. Mengetahui dengan baik bahwa ini tidak mungkin, rasa sakit Yue Ye hanya menjadi lebih ganas. Mengapa orang itu yang berada di sisinya, dan bukan aku? Teriak Yue Ye. Si bodoh ini memilih waktu ini untuk muncul, dan mencari berita tentang dua pemburu iblis lainnya. Ini berarti, bahwa ia bertekad untuk muncul kembali di medan perang melawan iblis. Tapi Kaisar Dewa Iblis sudah memperbaikinya. Akankah Yang Mulia melepaskannya? Pikir Yue Ye. Berpikir tentang Kaisar Dewa Iblis, Yue Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia adalah orang yang paling disayangi sebagai putri dari Dewa Iblis Bulan Agares, dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tingkat kekuatan yang dicapai oleh ayahnya. Dengan kekuatan ayahnya, yang terakhir berdiri seperti makhluk tertinggi di hatinya. Tetapi pada saat Agares berdiri di depan Kaisar Dewa Iblis, perasaan takut dan hormatnya bahkan membuat Yue Ye sangat takut. Kaisar Dewa Iblis ternyata sangat kuat, sampai berapa di luar imajinasinya. Dan dia benar-benar dapat menegaskan, bahwa perbedaan antara Long Haoshen dan Demon God Emperor, itu sama besarnya dengan kesenjangan antara semut dan mamut. Jika Kaisar Dewa Iblis menemukannya, segalanya akan berakhir seperti yang dibayangkan banyak orang. Ini tidak baik, aku harus menemukan cara untuk memberitahunya, bahwa dia tidak boleh masuk ke wilayah iblis. Gumam Yue Ye sambil berpikir. Putri, Dewa Iblis Bulan memanggilmu. Pada saat ini, suara seorang pelayan terdengar. Yue Ye menjadi terpana, mengingat bahwa sebelumnya pada hari ini, ayahnya mengatakan dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan dia. Cerita berpindah ke Balai Iblis Bulan. The Moon Demon God Agares diam-diam duduk di atas tahta Dewa Iblisnya, dan rambut berwarna ungu jatuh di bahunya. Jika bukan karena tatapan matanya yang bijak dan tidak wajar, penampilannya yang tampan bisa dengan mudah membuatnya terlihat sebagai anak muda. Ayah! Suara Yue Ye terdengar dari luar aula. Masuk. Tampak Dewa Iblis Bulan sangat melembut. Dia benar-benar merasa tidak berdaya tentang putrinya ini. Putri yang berharganya ini, itu benar-benar iblis pertama yang berani tidak mematuhi Kaisar Dewa Iblis, dan ditambah lagi, apa yang dia tolak adalah pernikahan paling penting di semua iblis. Kaisar Dewa Iblis tidak mengejar masalah ini, dan bahkan Ahbao juga tidak. Dari kelihatannya, masalah ini dibiarkan tidak menentu. Tentu saja, Agares tidak akan membiarkan hal ini memengaruhi sikapnya terhadap Kaisar Dewa Iblis, tapi ini masih bukan hal yang baik. Lagi pula, Ahbao akan menjadi Kaisar Dewa Iblis berikutnya, jadi bisa terhubung dengan pernikahan, itu pasti akan menstabilkan klan Bulan lebih jauh lagi. Terlihat masuk, Yue Ye memiliki tampilan yang benar-benar matang. Tubuhnya yang proporsional dan sempurna, dan bentuknya yang berkembang dengan baik, di samping mata ungu yang menarik itu, bahkan membuat sangat sulit untuk menyenangkan pecinta hal-hal yang indah seperti Agares yang memuji kecantikan putrinya. Dibandingkan dengan gadis-gadis biasa dari klan Bulan, darah campuran Yue Ye memiliki aura kegelapan yang jauh lebih sedikit, dan lebih banyak memiliki keindahan dan pesona manusia. Ayah, kamu bilang kamu punya masalah untuk didiskusikan. Jika ini terkait dengan Brother Bao, tolong jangan memaksa. Yue Ye tiba di tengah-tengah aula klan Bulan, dan segera mengucapkan kata-kata ini. Selama 2 tahun terakhir, Dewa Iblis Bulan mencoba berkali-kali untuk meyakinkannya. Agares dengan tak berdaya berkata, betapa merepotkannya memiliki anak seorang gadis. Tidak bisakah kamu berpikir ke depan demi klan kami? Balas Agares. Yue Ye menggelengkan kepalanya, ia dengan tegas menatap ayahnya, tetapi ia tetap diam. Agares menghela nafas, ya sudahlah. Aku tidak akan terus berusaha meyakinkanmu, karena semuanya sudah seperti itu. Untuk masalah lain, aku datang mencarimu, ucap Agares. Mendengar ayahnya berkata bahwa dia tidak akan bersikeras untuk mendamaikan Ahbao dan dia, ekspresi Yue Ye melunak. Tolong bicarakan saja ayah, ucap Yue Ye. Penampilan Agares kembali normal, menyatakan dengan serius. Kamu harusnya sudah tahu tentang alasan yang menyebabkan perang suci ini. Dan kamu seharusnya bertemu orang itu sebelumnya kan, tanya Agares.
Yue Ye terkejut. Dia sedang memikirkan Long Haoshen sebelumnya, tetapi tidak berharap untuk mendengar ayahnya bertanya tentang dia dengan segera setelah mendapat kabar darinya. Bisakah ayahnya tahu hubungan mereka berdua? Untuk sesaat, wajahnya menjadi jauh lebih pucat. Agares dengan lembut melanjutkan, "Jangan takut, ayah dan kerajaanmu akan melindungi kamu, dan jangan biarkan dia menyakitimu lagi," ucap Agares. Dari sudut pandangnya, Yue Ye yang awalnya ditangkap oleh Long Haoshen, menjadi penuh ketakutan hanya mendengar namanya disebutkan. Yue Ye mengendalikan emosinya dengan tergesa-gesa. "Apa, bagaimana dengan dia?" tanya Yue Ye. "Yang mulia memulai perang suci karena manusia ini. Meskipun niat untuk melemahkan umat manusia juga hadir, itu jelas terlihat betapa besarnya ancaman yang dibawa oleh orang ini. Kamu harus merahasiakan apa yang akan aku sampaikan kepada kamu hari ini, dan sama sekali tidak bisa membiarkannya bocor, kamu mengertukan," ucap Agares. Yue Ye mengangguk, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ayah, aku tidak pernah mengerti tentang hal ini, meskipun Long Haoshen tampak luar biasa, tetapi bukankah dia hanya manusia? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ancaman? Mungkinkah pada tingkatan kultivasinya, Yang Mulia bisa memiliki rasa takut yang tertahan untuknya?" tanya Yue Ye. Agares menjawab dan menjelaskan, "Itu karena dia mengancam fondasi ras kita. Kekuatannya sendiri tidak banyak, tetapi dia memiliki tunggangan yang benar-benar dapat mengancam kita. Kamu tidak perlu tahu detail tentang tunggangannya itu. Aku tahu, bahwa kamu membangun jaringan informasi yang hebat antara aliansi kuil dan kami, dan aku membutuhkan kecerdasan kamu," ucap Agares. Kecerdasan tentang orang itu. Bukankah seharusnya dia sudah hilang?" balas Yue Ye. Detak jantung Yue Ye bertambah cepat. Meskipun dia samar-samar merasa bahwa situasi ini hanyalah kebetulan, dia akhirnya mendapat kabar dari Long Haoshen. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? "Hilang katamu, dia baru saja bersembunyi di Temple Alliance manusia. Saudara ketiga telah menjalani teknik nubuat hebat Mia hanya demi dirinya. Melalui itu, dia telah meramalkan, bahwa Long Haoshen ini akan muncul kembali di dalam perbatasan wilayah iblis kita, dan melanjutkan ke arah yang berlawanan dari wilayah manusia. Tetapi dia tidak dapat memperkirakan waktu yang tepat, jadi sekarang, kami membutuhkan kecerdasan paling akurat yang dapat diberikan oleh grup pedagang freelance kamu. Yang Mulia telah mengatur jaringan yang tak terhindarkan, dan secara pribadi akan menjaganya. Ini juga akan menstabilkan aturan puluhan ribu ras iblis kita," ucap Agares. Setelah mendengar kata-kata Agares, Yue Ye tidak bisa membantu, tetapi terkesiap. Untuk sesaat, gelombang emosi melonjak dan hampir di luar kendalinya. The Demon God Emperor ingin pergi sejauh mungkin untuk secara pribadi membuang Long Haoshen, oh Tuhan. Star Demon God Vassago bahkan menggunakan teknik nubuat besarnya hanya untuk melawannya. Menambah kolaborasi ayahnya, 3 dewa iblis terhebat benar-benar bergandengan tangan hanya untuk melawannya. Apa yang bisa dia lakukan terhadap itu? Bukankah ini jalan menuju kematian? Pikir Yue Ye. Untuk sesaat, Yue Ye menjadi terdiam karena shock. Melihat ekspresi yang dihasilkannya, Agares mengerutkan alisnya. "Anakku, apakah kamu tidak mendengarkan ayah dengan serius?" tanya Agares. Aku sudah mengerti ayah," jawab Yue Ye. Yue Ye menyesuaikan perasaannya dengan cepat dan M3 lanjutkan. "Ayah, aku hanya berpikir, apakah dia benar-benar sangat berharga? Apa yang sebenarnya dia lakukan, hingga menyebabkan Yang Mulia bertindak secara pribadi?" tanya Yue Ye. Agares mendengus. "Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak tentang itu. Ini berkaitan dengan rahasia ras kita yang paling penting. Kamu harus tahu, bahwa demi memprediksi jalan masa depan anak muda ini, dan juga masa depan dari ras kita, saudara ketiga telah berjuang habis-habisan untuk menggunakan teknik nubuat besarnya, dan mengakibatkan cedera serius. Dia masih belum pulih dalam pengasingan, dan semuanya sangat buruk. Paling tidak, dia akan kehilangan 80% dari kekuatannya, dan bahkan ketika dia pulih, dia tidak akan bisa membuat prediksi dengan akurat lagi di masa depan. Jadi, jaringan intelijen kamu harus segera aktif dan berjalan tanpa sanduntan, apakah kamu paham? Setelah masalah ini diselesaikan, ayah akan meminta pengakuan dari Yang Mulia atas jasa kamu. Aku percaya, bahwa pernikahan kamu dengan Ahbao bisa dianggap sebagai masalah masa lalu, jawab Agares. Baik ayah,
Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan informasi ini untukmu, balas Yue Ye. Yue Ye segera menundukkan kepalanya, sehingga Dewa Iblis Bulan tidak akan melihat ekspresinya yang terlihat agak hingar-bingar. Agares menyimpulkan, kamu bisa pergi. Beri aku berita secepatnya. Besok yang mulia dan aku akan berangkat dengan semua pasukan kami yang dipenjara, dan melanjutkan ke Exorcist Mountain Pass untuk menjaring-jaring kami yang tak terhindarkan. Kali ini, bocah itu tidak akan bisa melarikan diri bagaimanapun caranya, ucap Agares. Ya ayah. Menolak perasaan yang keluar darinya dengan susah payah, Yue Ye dengan hati-hati meninggalkan tempat tinggal ayahnya. Setelah keluar, dia tidak mampu menahan keinginan untuk kembali ke kamarnya sendiri. Sekarang, dia tidak punya pemikiran lain selain mengirimkan informasi ini ke Long Hao Shen sesegera mungkin. Bahkan dia sendiri tidak mengerti, mengapa dia memiliki keinginan seperti itu. Kembali ke kamarnya, tepat ketika dia siap untuk mengirim berita secepat mungkin, sebuah surat tiba-tiba datang. Itu datang dari kamar dagang Yue Ye di Myriad Beast Mountain Pass. Pada saat dia melihat berita ini, dia tidak bisa menahan diri, tetapi merasa seolah disambar petir. Kamar dagang Yue Ye memberi mereka kabar, bahwa Yang Wenzhao dan Duan Yi berada dalam tahanan di camp-camp di luar Exorcist Mountain Pass. Dan Long Hao Shen sudah berangkat setelah menerima berita itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.